aku akhirnya menemukan ada yang menarik dari penelitian ini. Yang bikin saya tertarik itu gini, Ba'alawi kan merasa bahwa silsilah mereka itu paling sahih. Tapi itu juga bukan karena Ba'alawi sendiri, karena ada ulama sekitar abad ke-12 atau 11 itu mengatakan kalau silsilah Ba'alawi itu sangat-sangat rapat dan mampat. Makanya beliau memberikan penilaian kalau silsilahnya Ba'alawi itu kan paling bagus, paling rapi. Nah, ketika dikasih selentingan dikit oleh Kiai Imad bahwa 550 tahun tidak ada keterangan tentang Ba'alawi, akhirnya mereka kebingungan. Gitu. Yang mereka lakukan akhirnya kan meragukan metodologi kitab sezaman itu tidak pernah disebutkan dan tidak pernah menjadi standar intisab atau dalam kajian ilmu nasab gitu. Yang bikin menarik yaitu ada orang sebuah kabilah besar ada rasa tantangan itu untuk mencari kitab ini benar-benar ada atau tidak itu ada semacam tantangan. Ini bukan untuk menghina siapapun, bukan menghina Robito, bukan menghina Pak Alawi. Tapi saya ngerasa Pak Alawi pun pasti tidak akan mau mencari sejak awal ya. Karena untuk apa aku mencari? Karena jin-jinku itu kan udah bisa dipercaya gitu. Pada dasarnya kan anas mutaminuna alan tabihim. Orang itu tidak akan mungkin berdosa tentang nasabnya. Apalagi kalau yang sudah menjadi datuk mereka itu sudah dikenal sebagai ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda menyikapi apapun sebagai sesama orang Islam, lebih-lebih sebagai sesama orang Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, mau berasal dari nenek moyang pendatang atau pribumi asli, kita saling mendoakan satu sama lain. Amin, Allahumma amin. Kalau menyimak narasinya Gus Rumail, saya ingin bersikap fair. Artinya tidak karena satu kubu lalu saya selalu setuju. Di bagian ini saya tidak setuju ketika dinarasikan bahwa para habib itu bingung ketika ditanya kitab yang sezaman, atau bahkan mereka dianggap tidak mau mencari kitab yang sezaman, sehingga dianggap semacam hal yang aneh. Kok bisa merasa paling sahih nasabnya tapi tidak ketemu atau tidak tahu kitab sezaman yang mencatat misalnya Ubaidillah. Begini, orang itu percaya kepada bapaknya. Dia bilang, "Tung, kamu anak saya." Dia percaya. Bapaknya juga percaya kepada kakeknya. Dan begitu terus sampai kepada orang pertama kali. Artinya, kepercayaan kepada nasab itu adalah kepercayaan kita kepada orang yang bilang kepada kita. Dan setiap orang itu memang lebih tahu tentang nasab dirinya daripada orang lain. Itu satu hal. Yang kedua, dalam isbat nasab tidak pernah bicara kitab yang sezaman. Sehingga misalnya Habib Hanif mempertanyakan metodologi isbat nasab dengan kitab yang sezaman, bukan berarti tidak tahu atau tidak bisa mencari kitab yang sezaman. Tetapi kalau hanya di dalam masalah nasab memang tidak perlu kitab sezaman. Cukup khotun nasaba al-mautsuk bih. Artinya disiplin mengikuti kaidah ilmu nasab karena ini bicara nasab. Lalu dari mana muncul wacana kitab sezaman? Itu dari pendekatan historis atau sejarah, telaah sejarah, pembuktian sejarah. Artinya kalau dianggap bahwasanya Ubaidillah sebagai putra Ahmad adalah peristiwa sejarah, maka butuh syahid yang mu'asoro atau musyahadah. Butuh pembuktian yang menyaksikan langsung atau menjadi saksi langsung. Maka di situ muncul pertanyaan, apa buktinya? Di dalam nasab tidak ada pembuktian seperti itu. Dan ini kita bicara kepada percaya dengan nasab, bukan bicara soal sejarah. Jadi itu ya, pemetaannya begitu. Jadi tidak ada yang aneh. Atau kalau pakai pendekatan yang lain, anggap kitab sezaman itu sebagai dalil. Kita sholat itu nggak mesti semua orang tahu dalilnya. Kamu ruku ya ruku saja, asal benar ruku kamu ya sudah. Nggak mesti tahu bagaimana Al-Qur'annya tentang ruku, bagaimana hadisnya tentang ruku, nggak mesti. Bukan persyaratan juga, dan nggak aneh juga orang yang tidak tahu, walaupun lebih baik tahu. Ini masalah agama, apalagi masalah nasab. Kita beramaliyah, nggak mesti semuanya tahu dalilnya. Bahkan mayoritas tidak tahu apa dalilnya sujud, ya nggak tahu, ya dan tidak perlu. Artinya tidak perlu di sini tidak menjadi syarat sahnya. Sudah sah sujud kamu selama sesuai dengan fikih, sesuai dengan rukun-rukun sujud, sudah. Begitu juga masalah nasab, sudah cukup. Ada isbat ulama nasab, sudah. Apalagi nasab Ba'alawi ini memang sering dibicarakan oleh ulama-ulama nasab. Sehingga ada bahasa-bahasa Ajma'atil Ummah Al-Muhammadiyah oleh Yusuf An-Nabhan.
Ada Ittafaqu al-Muhaqqiqun dalam kitabnya As-Samarqandi ketika membaca sebuah taklik. Ada juga misalnya Ittafaqoh juga dalam kitab Khulasatul Asar ya. Kenapa nasab ini selalu dibicarakan? Karena di dalamnya terkandung orang-orang yang luar biasa. Di sisi tasawuf ya, di sisi fikih ya seperti misalnya Bughyatul Mustarsyidin, di sisi akhlak misalnya penulis kitab Risalatul Muawana, bahkan amalian misalnya Simtud Duror, misalnya Rotibul Haddad, atau kalau yang meyakini Rotibul Haddad bukan dari Al-Haddad tapi Arifai, ya silahkan lah ya. Silahkan. Tetapi yang jelas tidak bisa diingkari bahwa dari Ba'alawi ini ada tokoh-tokoh yang sangat masyhur, ada tokoh-tokoh yang sangat populer, sehingga nasab mereka menjadi sorotan ulama-ulama nasab. Karena menjadi sorotan ulama-ulama nasab, maka ulama-ulama nasab ketika bicara tentang nasab itu akan membicarakan nasab Ba'alawi. Bahkan ada saya baca dalam kitab Khulasatul Asar itu, salah satu dari keunikan nasab Ba'alawi ini, mereka tidak tinggal di Arab, tapi tinggal di Hadramaut. Tetapi nasabnya sangat sahih, nasabnya sangat kuat, nasabnya sangat kokoh. Kamu mesti nolak, sangat kuat, sangat kokoh kok nggak ada kitab sezaman. Sekali lagi, ini bicara ilmu nasab, bukan bicara yang lain. Maka kuat, sahih, secara ilmu nasab memang tidak perlu bicara tentang kitab sezaman. Sebetulnya Kiai Haji Imaduddin sejak pertama kali menulis itu hanya berupa sebuah kesimpulan bahwasanya tidak terkonfirmasi secara ilmiah, dalam artian tidak ditemukan bukti kitab sezamannya, tidak menyatakan batal. Tetapi semakin kesini semakin menyatakan batal, apalagi sekarang sudah bawa-bawa DNA, sudah mustahil ya. Allahumma hdina ada sabil. Mari kita tunggu sampai kapan ini akan selesai, dan saya yakin mesti ada titik temu, asal semua punya integritas. Punya integritas maksudnya itu kalau apa yang Anda minta sudah dijawab, jangan berkelit. Sama dengan orang mau jual barang, sudah deal harga 1 miliar misalnya. Ketika pembeli sudah menyampaikan atau mengumpulkan uang 1 miliar, lalu Anda rubah harganya. Oh, saya nggak mau jual 1 miliar, saya mau jual 2 miliar. Kamu bisa digebukin ya. Kalau sudah mau taslim sejak awal ketika ketemu kitabnya, lalu ketemu kitabnya taslim, itu sudah sangat dihargai. Membuat metodologi baru dalam isbat nasab, memasukkan unsur sejarah sebagai syarat mengesahkan nasab, sudah diterima, sudah dilayani, sudah dipenuhi, masih berkelit. Wah, ini masalah ya, masalah. Jadi ketika ada Habib-Habib yang tidak tahu kitabnya, ya mungkin mereka masuk kepada muqallid kalau dalam fikih tidak tahu dalilnya, atau mungkin masuk kepada yang sudah percaya sehingga merasa tidak perlu mencari. Ketika ada orang yang mempertanyakan, kalau hanya mempertanyakan seperti yang katakan Habib Hanif, ya saya tidak tahu, selesai. Tapi kalau membatalkan, maka ditanya atas dasar apa Anda membatalkan? Atas dasar metodologi ilmu nasab apa bukan? Ini kan bicara nasab kan begitu. Karena kacau kita bicara satu disiplin ilmu pakai teori lain. Sama dengan misalnya kalau dalam nahwu sorof membaca fa'il itu wajib rofa. Lalu ketika ada orang membaca fa'il tidak rofa, lalu kamu anggap dosa. Kenapa dosa? Karena di dalam fikih yang namanya wajib itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Jadi kalau ja'a Zaidun, kamu baca ja'a Zaidan, kamu berdosa. Kalau kamu baca ja'a Zaidun, kamu berpahala. Kenapa? Karena Zaidun fa'il. Fa'il wajib rofa. Kalau wajib dikerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Nah kan kacau ya. Disiplin ilmu nahwu, bahasa wajib berbeda dengan disiplin ilmu fikih. Setiap ilmu ada seperti itu ya. Tetapi ya mungkin anggap ini satu kombinasi lah ya. Dan pada akhirnya ketika ditemukan kitabnya, apalagi ditemukan bukti-bukti yang lain, maka jangan lagi ngeyel. Itu aja intinya. Allahumma hdina lis-sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.